Anggaran pemungutan suara ulang yang diajukan KPUD Bovendigul sebesar 31 miliar rupiah dinilai melampaui kemampuan anggaran daerah. Dampak efisiensi anggaran ikut berpengaruh pada berbagai kegiatan lomba dan pameran yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul jelang Hardiknas. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Basudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Senin 28 April 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Basudara dong semua, kita ke berita pertama. Anggaran pemungutan suara ulang yang diajukan KPUD Bovendigul sebesar 31 miliar rupiah dinilai melampaui kemampuan anggaran daerah. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo memastikan Pemda hanya mampu mengakomodir 20 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bovendigul telah mengajukan anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU yang akan dilaksanakan 6 Agustus mendatang, di mana besaran anggaran yang diajukan KPUD Bovendigul sebesar 31 miliar rupiah. Terkait hal ini, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo saat ditemui usai musrembang RKPD dan Otsus 2026 di Merauke, menilai sangat melampaui kemampuan keuangan daerah, apalagi di tengah kebijakan efisiensi saat ini. Pemerintah daerah hanya mampu mengakomodir di bawah dari itu, yaitu 20 miliar rupiah. Sementara pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Gubernur Apollo Savanpo telah memastikan akan ikut membantu anggaran PSU sebesar 8 miliar rupiah. Bupati Hengki menjelaskan, anggaran PSU yang diajukan sejauh ini belum mendapat persetujuan pihak legislatif karena masih dalam tahapan efisiensi anggaran. Betul, karena efisiensi program nasional, sehingga kami juga punya kemampuan anggaran terbatas, kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada pada APBD kami. Jadi kemarin kebutuhannya berapa Pak? Kebutuhan yang diusulkan oleh KPU 30 miliar. Dari 30 miliar, kami Pemda bisa anggarkan 20. Dari provinsi lah? Dari provinsi 8. Kalau memang bisa dipaksakan 30, kalau tidak bisa di bawah 30. Karena perlu belanja yang lain-lain. Jangan sampai pegawai negeri tidak terima gaji. Sebelumnya, anggaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang direalisasikan pemerintah ke KPUD Bovendigul pada tahun 2024 sebesar 66 miliar rupiah. Kini KPUD kembali mengajukan 31 miliar rupiah untuk PSU. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, tentu sangat memberatkan APBD Bovendigul tahun 2025. Namun Bupati Hengki tetap optimis akan mendukung pelaksanaan PSU Bovendigul apapun resikonya. Diharapkan pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan baik dan menentukan pemimpin Bovendigul 5 tahun ke depan. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, dampak efisiensi anggaran ikut berpengaruh pada berbagai kegiatan lomba dan pameran yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul jelang Hari Pendidikan Nasional. Akibatnya kegiatan pekan olahraga dan seni antar pelajar batal digelar. Menjelang Hari Pendidikan Nasional yang ke-79 pada tanggal 2 Mei mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul menggelar berbagai kegiatan lomba dan pameran yang melibatkan satuan pendidikan yang ada di Kota Tanah Merah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Moses Wadenge, menyatakan, awalnya pihak dinas merencanakan untuk menggelar porseni atau pekan olahraga dan seni antar pelajar se-Kabupaten Bovendigul. Namun karena efisiensi anggaran, kegiatan porseni pelajar dibatalkan dan menggelar kegiatan seadanya dengan melibatkan pihak sekolah yang ada di dalam Kota Tanah Merah. Meski skalanya kecil, tidak mengurangi semangat panitia maupun pihak sekolah, terutama para siswa yang ikut menyamarakan kegiatan Hardiknas. Apalagi ada lomba seni tari yang menampilkan adat budaya masyarakat 5 suku besar di Kabupaten Bovendigul. Kenapa kami buat? Karena kami lihat ini Tanah Merah, ibu kota ini sunyi-sunyi saja. Sehingga dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang ke-79 nanti tanggal 2 Mei itu, kita Dinas Pendidikan coba buat
beberapa kegiatan untuk turut meramaikan saja situasi Bovendigul yang selama ini karena situasi politik akhirnya mungkin tidak begitu rame-rame, ya kita coba buat sehingga ya Bovendigul ini agak hidup-hidup lah begitu. Sehingga kita dari Dinas Pendidikan melakukan kegiatan dengan beberapa mata lomba yang kami sudah lakukan, mulai dari pembukaan kemarin tanggal 24 dan hari ini tanggal 25, dan itu akan berlangsung sampai tanggal 30 nanti. Nah, dalam acara ini ya kita dari Dinas Pendidikan mengundang beberapa sekolah atau sekolah-sekolah yang ada di Kota Tanah Merah saja, khusus yang ada di Kota Tanah Merah saja, untuk mengisi kegiatan-kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional yang ke-17. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan kegiatan jelang Hardiknas semacam ini akan terus dilakukan setiap tahun karena sangat positif, bahkan bila perlu berskala besar seperti porseni pelajar dengan melibatkan seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bovendigul. Pihak sekolah diminta untuk terus mengajarkan budaya lokal kepada anak didiknya agar adat tradisi budaya masyarakat Bovendigul bisa dikenal generasi muda, bahkan masyarakat luas. Tim Liputan, Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Para peserta lomba berharap kegiatan olahraga, terutama lari maraton, terus dilakukan pemerintah agar dapat mengasah kemampuan mereka dalam berkompetisi. Berbagai kegiatan lomba yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul mendapat apresiasi berbagai pihak, terutama dari kalangan pelajar yang mengikuti lomba lari. Seperti halnya yang disampaikan siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah yang meraih juara pada lomba lari maraton dengan titik start kantor agama dan finish di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Para siswa mengaku puas dan senang mengikuti kegiatan lomba dengan harapan lomba-lomba semacam ini terus dilakukan agar mampu mengasah kemampuan mereka dalam berkompetisi. Seperti apa? Agar nama sekolah kita terbaik. Dan lomba-lomba begini harus dilaksanakan lagi. Kemudian dari kegiatan ini kalian rasa bagaimana? Rasa senangkah? Ada mungkin kekurangan-kekurangan seperti apa?
Sangat semangat sekali. Sangat semangat sekali. Semangat dan bersyukur sekali untuk lomba-lomba yang ini. Harap diulang lagi. Tidak hanya itu, para siswa SMP Negeri 2 dan SMA Santo Yosef Tanah Merah turut mengungkapkan rasa bangga saat meraih juara pada lomba lari tersebut. Di antaranya ada Albert dan Gusti Kolis yang juga meraih juara. Mereka mengaku senang bisa berkompetisi di antara siswa dan membawa nama sekolah masing-masing. Di sisi lain, mereka memberikan apresiasi kepada pihak dinas dan para guru yang telah mendampingi mereka dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. Saya rasakan saya sangat senang karena bisa menjuarai lomba lari ini. Ini lomba lari pertama saya. Harapan saya semoga untuk saudara-saudara kita yang di luar sana, adik-adik bisa lebih bisa lagi dari kita, karena di bidang olahraga ini kita bisa membawa nama sekolah kita di kancah internasional maupun nasional. Terima kasih untuk Pak Guru pendamping. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama, Hari Pendidikan Nasional merupakan esensi untuk merenung kembali pendidikan sebagai pondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Hal ini disampaikan staf ahli Bupati Jeffrey Nirahua saat membuka rangkaian kegiatan jelang Hardiknas ke-79 tahun 2025. Berdasarkan tema Hardiknas ke-79 tahun ini adalah Semarak Anak Indonesia Hebat. Tema tahun ini sangat tepat untuk menggambarkan semangat dalam menumbuh kembangkan potensi generasi muda, khususnya anak sebagai aset masa depan bangsa ini. Staf ahli menyebutkan, rangkaian kegiatan pameran dan lomba ini bukan hanya sebagai ajang pencarian bakat dan kreativitas, melainkan sebagai sarana bagi anak-anak untuk belajar mengenai nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan inovasi. Hal ini juga merupakan wujud nyata dari pendidikan yang memerdekakan dan membentuk karakter unggul, sehingga dirinya memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh pihak yang terlibat melaksanakan berbagai kegiatan tersebut. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar dan tumbuh kembang anak-anak hebat di Kabupaten Bovendigul. Saya pernah kecil seperti kalian, ya, saya belajar untuk mencapai saya punya cita-cita sampai saya bisa berdiri depan anak-anak semua. Anak-anak harus bisa seperti saya, bahkan harus lebih. Bisa tidak? Oke, harus bisa. Jadi senang, hari ini saya senang sekali mewakili Pak Bupati untuk berdiri di depan anak-anak. Kalian luar biasa, calon pemimpin masa depan, generasi emas, ya, generasi yang diharapkan oleh pemerintah untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2000 berapa? 2045. Benar. Siapa yang jawab tadi tuh? Angkat tangan. Kegiatan lomba dan pameran dalam rangka menyongsong Hari Pendidikan Nasional diharapkan menjadi sarana bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang bersama. Staf ahli juga mengajak para guru agar menjadikan pendidikan sebagai gerakan bersama untuk menciptakan generasi yang unggul, berdaya saing, berakhlak mulia. Karena di tangan anak-anak hebat ini, masa depan Indonesia, khususnya Kabupaten Bovendigul, akan ditentukan. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya, saya jamin aman. Tidak, saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Menyongsong Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul melaksanakan berbagai kegiatan lomba. Kegiatan lomba-lomba ini melibatkan berbagai satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bovendigul, khususnya di dalam Kota Tanah Merah. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul menggelar berbagai kegiatan lomba yang melibatkan para siswa dari berbagai satuan pendidikan yang ada di daerah ini. Berbagai kegiatan lomba yang akan dilaksanakan tentunya membutuhkan peran serta partisipasi pihak sekolah melalui kepala sekolah, para guru, maupun agar seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan baik. Namun di sisi lain, dengan adanya kegiatan Hardiknas ini bukan berarti siswa diliburkan, melainkan diatur agar proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasanya. Ya, kita akan melakukan beberapa kegiatan. Ya, kami berharap supaya peran dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah untuk bisa berperan aktif dalam rangka mengikuti beberapa kegiatan yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Ya, kami berharap bukan berarti bahwa sekolah akan diliburkan, tidak. Nanti guru-guru, kepala sekolah mengatur sehingga tidak terjadi libur, tapi mungkin bisa diatur sehingga ketika nanti ada lomba dan lain-lain bisa dilakukan. Ya, itu dalam rangka kegiatan pengisian kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan. Kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga meminta pihak sekolah menyiapkan guru-gurunya untuk mengikuti pendidikan atau khusus bahasa Wanbon di Jayapura, di mana hal ini merupakan permintaan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk menerapkan kurikulum bahasa daerah di setiap kabupaten. Diharapkan para guru yang nantinya ditunjuk dipersiapkan dari sekarang untuk mengikuti pendidikan, selanjutnya mengajar bahasa daerah Wanbon di berbagai sekolah yang ada di Tanah Merah. Tim Liputan di Gul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info di Gul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.